belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kesempatan kesehatan buat kita, karena dengan rahmatnya jualah kita malam ini dapat berkumpul dalam satu wadah keluarga besar SMA 3 kita ini webinar Google Meet, yaitu mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum susunan acara saya bacakan, boleh kita berpantun dikit ya Pak Ibu ya? Boleh ya? Silakan Bu Sita. Ya. Mega berarak, indah berbalam. Berarak di celah pepohonan ara. Tibalah kita ucapkan salam. Awal bismillah, pembuka bicara. Ujung patah kaki tersayat. Untunglah di sana tempatnya bersih. Spesial doa untuk kita semua berkerabat. Atas kedatangan Ibu Pamateri, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam di MPD. Selamat malam. Terhormat Ibu Devi Gusti MPD selaku pemateri, yaitu sebagai fasilitator, guru penggerak dan penggerak komunitas. Berikutnya yang terhormat Ibu Reni Leorika SPD sebagai guru komunitas. Baik. Ya, yang terhormat Ibu Reni Leorika SPD sebagai Ketua Komunitas Sahabat Belajar Sumantri. Sehat semuanya. Berikutnya yang terhormat Bapak Diri Purwandi SE sebagai host Sumantri kita. Dan selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu guru rekan saya SMA 3 Mandau. Selamat malam dan salam sejahtera kita semuanya. Dan ini webinar implementasi kurikulum mereka melalui kegiatan proyek penguatan profil Pancasila. Kita mulai Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dimulai. Baik, lanjut aja Kak. Bu Ika, kita mulai baca susunan acaranya ya. Baik, adapun susunan acara berikut ini, kita mulai awalnya adalah berdoa. Di sini kita pimpin masing-masing ya Bapak Ibu. Kita seraya berdoa, mudah-mudahan acara kita ini berjalan sampai selesai. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, berdoa selesai. Kita masuki acara kita yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ded. Baik, kita masuki acara selanjutnya. Atas sambutan dari Ketua Komunitas Sahabat Belajar Santri, hal ini disampaikan oleh Ibu Reni Leorika SPD. Kepada Ibu Reni Leorika, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Isnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di room ini untuk kegiatan webinar pertama kita di komunitas Sahabat Belajar. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mandau, Pak Aslim, MPD, SPD MPD. Yang terhormat Ibu Delva Agusti, guru di SMK Negeri 1 Taluk Kuantan, Kabupaten Kuansing. Yang berbahagia Bapak Ibu sekalian yang sebagai peserta webinar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita ini akhirnya terlaksana juga. Untuk pertama kalinya ini menjadi pengalaman bagi kita. Semoga kedepannya nanti kita bisa perbaiki. Kenapa ini harus kita lakukan sesuai dengan surat edaran tentang optimalisasi komunitas belajar yang disampaikan oleh Dirjen Kemendikbudristek tentang optimalisasi komunitas belajar. Kita ketahui bahwa dalam Merdeka Belajar episode 15 itu yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yaitu tentang kurikulum Merdeka dan plafon Merdeka Belajar yang berguna untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu mampu memahami tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa. Nah, sehingga dibutuhkanlah wadah untuk tempat belajar bagi Bapak Ibu, yaitu komunitas belajar. Dan ini juga bisa lebih luas melalui PMM. Nah, di dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa komunitas belajar merupakan wadah bagi guru, tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin. Nah, yang jelas tujuannya jelas, terukur, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Selanjutnya, setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar. Alhamdulillah, komunitas belajar kita sudah dibentuk sejak bulan Juli tahun 2021. Mungkin baru sanggup atau kita baru mulai untuk webinar di tahun ini. Tapi alhamdulillah kita sudah mendaftarkan di PMM dan memulai webinar untuk pertama kalinya. Kemudian, setiap satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama dalam komunitas belajar yang berfokus pada murid. Jadi tujuan kita ini membuat komunitas adalah untuk pembelajaran. Nah, tentu saja nanti di PMM kita siapapun bisa bergabung di dalam komunitas ini Bapak Ibu. Mungkin
ini sebagai pengalaman pertama kita, mungkin sama-sama belajar. Selanjutnya akan kita perbaiki. Semoga webinar berikutnya lebih aktif dan lebih baik lagi dari hari ini. Mungkin dari saya sekian atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika selaku komunitas sahabat belajar SMA 3. Mudah-mudahan dengan gerakan Ibu Rika memberikan panduan buat kita semua, maju kita semua, maju. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar Komunitas Sahabat Belajar Sumantri. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mandau, yaitu Bapak Aslim SPD MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Suara Pak Aslim tidak. Ya. Maaf, salah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Pak. Yang kami hormati narasumber pemateri Bu Delva Gusti MPD selaku fasilitator guru penggerak dan komunitas belajar. Yang saya hormati Ibu Reni Lorika SPD sebagai Ketua Komunitas Sahabat Belajar Sumantri. Yang saya hormati Pak Destri Purwandi SE selaku host pada webinar malam ini. Dan yang sangat saya muliakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Mandau. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberi kesempatan yang sudah kurang lebih 2 tahun umurnya komunitas belajar ini, kata Ibu Rikat sebagai ketuanya, baru kali ini pertama kita melakukan webinarnya. Mudah-mudahan di malam yang bahagia ini membawa suatu kebaikan terkhususnya di dunia pendidikan, di satuan pendidikan kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan seringnya kita bersalawat. Insyaallah kelak nanti kita dapat syafaat dari beliau dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk webinar ini implementasi kurikulum Merdeka melalui kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan apa yang telah kita terapkan dan juga kita laksanakan di satuan pendidikan kita, lebih kita memahami kemana arah dan tujuan daripada P5 ini. Yang pertama sekali kita harus paham tujuannya daripada profil Pancasila yang terdiri daripada 6 bagian, yaitu menanamkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari P5, kita tidak terlepas daripada tujuan itu. Insya Allah, Alhamdulillah, di SMA 3, sudah 3 tahun kita laksanakan proyek ini, dan juga sudah berakhir kita sudah melihat, yaitu panen hasil daripada proyeknya. Tapi tidak semata-mata hanya kita menghasilkan daripada produk.
Tapi yang harus kita pahami bahwasanya di dalam P5 itu yang pertama sekali kita menanamkan bagaimana anak itu mempunyai suatu karakter. Yang pertama mempunyai karakter gotong royongnya. Bukan hanya dari hasil proyeknya. Kalau hasil proyek, mungkin sebagian individu dari anak itu mampu untuk menghasilkan suatu produk yang sangat luar biasa, tapi tidak menanamkan yaitu rasa gotong royongnya, rasa kerjasamanya, rasa kritis dan mandirinya. Ini hal-hal inilah yang harus betul-betul kita pahami di dalam yaitu pelaksanaan P5. Mungkin Bapak Ibu alhamdulillah sudah memahami itu dan juga sudah 1 tahun kita menjalankan yaitu IKM ini. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih baik lagi. Tujuannya adalah satu saja, yaitu membentuk karakter anak. Dari P5 inilah kita akan lebih memahami, mengetahui, dan mendalami daripada jiwa anak itu sendiri, menanamkan nilai-nilai yang terdiri dari profil Pancasila tadi. Akhlaknya, bagaimana nasionalisnya, bagaimana kerjasamanya, mandiri, dan juga kritis dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk webinar pertama ini, mudah-mudahan dengan kita hadirnya bersama di sini, yaitu membawa suatu hal yang positif di dunia pendidikan kita, dan juga menerapkan, yaitu tentang kurikulum Merdeka ini. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, webinar komunitas Sahabat Belajar Semantri saya buka secara resmi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya dengan segala hormat kepada pemateri Ibu Delva Gusti MPD untuk memberikan ilmu kepada kami semua, yaitu tenaga pendidik SMA Negeri 3. Dengan apa yang Ibu berikan, ya kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah lah yang dapat membalas kebaikan dan ilmu yang Ibu nanti berikan kepada kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Aslim selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mandau. Mudah-mudahan dengan arahan, motivasi, stimulus yang disampaikan buat kita semua sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar, mudah-mudahan abdi kita kelak berguna kepada siswa kita demi kemajuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Delva Gusti MPD, Guru SMKN Negeri 1 Teluk Kuantan, yaitu sebagai guru penggerak, fasilitator, PGP, dan penggerak komunitas Kabupaten Kuansing. Kepada Ibu Delva, kami persilakan. Yes, gimana suara saya terdengar dengan baik Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah terdengar Bu. Terdengar. Alhamdulillah dengar Bu. Terdengar Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun untuk Bapak Ibu ya. Bunga sekuntum tumbuh melata, buah dimakan sinaga bonar. Assalamualaikum, mulainya kata, saya sajikan membuka webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sendiri di Taman Kartini,
menanti pacar sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya di sini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aslim SPD MPD. Yang terhormat Ketua Komunitas Sahabat Belajar Semantri. Yang terhormat Ibu Moderator Ibu Gifari Fata ya. Kemudian Bapak host dengan Bapak siapa ya? Saya lupa tadi. Pak Destri. Pak Destri ya. Oke, Pak Destri ya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA 3 Mandau yang luar biasa pada malam hari ini dapat terhimpun dalam suatu webinar pertama di komunitasnya ya Bapak Ibu ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diberikan nikmat, sehat, serta nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Kemudian selawat beriang salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Nah, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan ya saya Bapak Ibu share screen. Kalau sekiranya jaringannya ngadat, mungkin saya akan off kamera. Tapi untuk saat ini masih stabil Bapak Ibu. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Belum terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Iya, belum. Ya udah Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Sudah off beberapa bulan, agak ini juga Bapak Ibu. Baru tamat fasilitator angkatan 7, udah agak istirahat selama 2 bulan. Oke. Baik Bapak Ibu,
sesuai dengan tema kita pada malam ini, yaitu IKM melalui kegiatan P5 di SMA 3 Mandau ya Bapak Ibu ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dava Gusti. Saya bertugas di SMK 1 Teluk Kuantan, tepatnya Kabupaten Kuantan Singingi, yang insya Allah beberapa hari lagi akan melakukan kegiatan seni budaya pacu jalur ya Bapak Ibu. Silakan datang ke kabupaten kami. Insya Allah. Ada yang warga Kuansing di SMA 3 Mandau Bapak Ibu? Enggak ada, Bu. Oh, enggak Tanggal ada ya. berapa tuh, Bu, acaranya? Tanggal 23 Bapak. Enggak tanggal. 23. Gimana? Warga Gimana, Mandau. Pak? Insya Allah, Pergi kita. insya Allah akan dibuka oleh Bapak Gubernur di pembukaan tanggal 23. Pak, Bu. Pak Gubernur. Iya. 23. Kebetulan saya menjadi fasilitator guru penggerak pada angkatan ke-7. Sebelumnya menjadi pengajar praktek pada angkatan ke-3. Dan alhamdulillah bersama Ibu Rika saya diamanahkan oleh BGP Riau menjadi pengajar ya, penggerak komunitas Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya, dan menjadi juga sebagai ketua komunitas di kombelnya saya di SMK 1 Teluk Kuantan, dan ketua kombel juga di MGMP Bahasa Inggris SMK di Kabupaten Kuantan Singingi. Kebetulan saya guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa ya Bapak Ibu, untuk memulai aktivitas kita, mari kita buat kesepakatan kelas. Barangkali kesepakatan ini belum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu boleh menambahkan. Sekiranya ada di antara beberapa item yang sudah saya buat, mungkin perlu ditambahkan, silakan Bapak Ibu membuat di room chat boleh. Nah, harapannya setelah webinar malam ini adanya perubahan pada diri kita, perubahan lebih meningkat ya. Kemudian semangat tentunya, jujur, terampil, tertib, sopan, aktif, teliti, santai. Nah, kenapa saya buat santai di sini? Karena sudah malam hari ya, Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas di sekolah selama dari pukul 7 hingga pukul 4.16 ya. Nah, malam hari juga menyempatkan diri untuk webinar dan belajar bersama. Oke, ada tambahan di sini fokus ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat fokus dalam mengikuti webinar, kemudian seru, ice breaking dan senyum. Oke. Baik. Nah, untuk memulai aktivitas saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking sejenak. Nah, dengan tebak gambar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tebak gambar yang saya sajikan. Boleh. Kupu, sayap kupu-kupu. Oke, Ibu Suspriyani. Susfridar ya. Menyatakan ini Sayap Kupu-kupu. sayapnya. Kupu-kupu. Sayap kupu-kupu. kepala sekolah juga saya kupu ya, Haslim. Payung, payung. Payung, Bu, payung. Oke, Payung. baik. Masih ada opsi lain? Payung. Oke, yang tidak bisa menyampaikan secara lisan boleh di room chat. Payung, Bu, payung. Oke, ada dua jawaban di sini, yaitu sayap kupu-kupu dan payung. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya ini gambarnya apa? Jamur. Gajah, Bu. Sebentar. Gajah, benar. Ya, menjawab. Gajah siapa tadi ya? Keren kali gajahnya, Bang. Sejak kapan dulu saya lagi jawab keluar? Gajah itu masalah. Yang jawab gajah siapa ya tadi Bu ya? Gajah Ismail. Berarti Pak Ruhut, Pak Ruhut. Pak Ruhut, Kok bisa? imajinasinya Kok tinggi. bisa, Bu? Telinga gajah gitu, Bu? Iya, lagi muda. Abad 21 semuanya bisa sekarang Pak Ruhut. Pak Ruhut dan dengan Pak Jokowi bisa juga nih Pak Ruhut. sekarang Pak Ruhut. Baru kawin silang dengan kupu-kupu doang gitu.
Baik, Itu kita lihat. gajahnya jantan betina, Bu. Bu, Oh ini betina gajahnya Pak. jantan betina, Bu. Pak Ruhut maunya apa? Gajahnya jantan atau betina, Bu? Betina, Waria, Pak Ruhut, Pak. waria. Betina. Betina, Bu. Oke, Pak Ruhut tinggi imajinasinya malam ini. Baik, kita lihat gambar kedua. Apa Pak Ruhut? Ini kena saya Nah, lagi. durian. Landa. Durian. Durian. Kayaknya sih durian. Durian jawab durian. Ibu, Pura-pura, durian pura-pura. apa, Bu? Buah-buahan atau binatang, Bu? Ini kayaknya binatang ada matanya, tuh. Ada Matanya. pura-pura ada Boleh matanya. buah, boleh binatang. Durian. Pura-pura. Oke, baik kita lihat ya. Kayak buah apa? Kaktus. Oh, benar. Kiwi. Landa. Landa ya. Anda Betul. salah lagi kan, Bu? Salah Kayak lagi. gini kan baru bisa dimakan nih. Siapa yang benar tadi itu? Hadiahnya besok yang ambil ya. Ya, durian. Silakan datang ke Lansing lagi nggak musim. Durian. Nah, yang terakhir. Zebra. Salah. Zebra. Spray itu, Bu. Spray. Zebra. Saya jawab supply. Oke. Spray itu, Bu. Baju daster. Guling. Oke, bahaya nih Pak Kepala Sekolah yang bilang supply bentar guling dan tidur anggotanya. Oke, baik. Spray itu, Bu. Spray. Tony yang salah ini. Zebra yang menjelma tuh. Monyet dengan zebra. Mukanya muka bro. Enggak ketemu di dunia nih, Bu. Nggak ketemu ya. Nah, tadi nanti bisa ketemu semuanya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan ice breaking ini bisa mencairkan suasana untuk hilang ngantuknya. Bantah-bantah. Oke. Ini saya memiliki gambar sebelum di mana itu berlangsungan, bukan bergerak ya. Itu adalah posisi Bapak Ibu di nomor 1 hingga nomor 21. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Nah, pada posisi nomor berapakah Bapak Ibu dalam pelaksanaan P5 di sekolah Bapak Ibu saat ini? Jujur ya, Bu. Iya, jujur. Silakan jawab jujur saja Bapak Ibu. Tak apa-apa. Tiga Lihat di chat, Bu, baik, Delva. tolong kawan. Oke. Ada yang nomor 7. Ada nggak ya yang di nomor 5 nyantai 21 sudah nengok-nengok saja. 8. Oke. Saya minta ilustrasi deh untuk yang menjawab poin berapa ya? 5. 7 mungkin. Boleh yang 5 dulu. 5 Triando tuh, Bu. Nah, coba Pak Triando. Nomor 10 tuh, Bu. Oh, nomor 10 Pak Triando nomor 10 ya. Oh, ada posisi aman juga Bapak ya, Pak ya. Ya, Bu. Tadi yang ditolong kawan itu siapa ya tadi? Saya terbaca chat. Saya, Bu. Pak Desri. Iya, Bu. Oke, boleh diilustrasikan sedikit Pak Desri posisinya saat ini sebagai pelaksana P5 dalam IKM di sekolah Bapak. Coba diilustrasikan seperti apa? Baik, Bu. Iya. Saya memilih nomor 3 itu karena kondisinya sekarang ini memang
saya belum begitu memahami tentang P5-nya karena di dalam proses di dalam kelasnya juga saya juga masih bingung tentang apa itu P5 terkait karena modulnya juga mungkin saya juga masih bingung dalam penyusunan modulnya. Jadi makanya saya buat di situ nomor 3 karena saya butuh bantuan dari teman-teman yaitu nomor 2. Tapi yang nomor 5 saya nggak butuh bantuannya Bu karena dia tertidur di situ Bu. Jadi saya butuh bantuan nomor 2. Itu aja, Oke, Bu. luar Terima kasih. biasa. Luar biasa sekali. Saya butuh satu lagi deh. Tadi kan nomor 3 ya, yang jawabnya di atas itu kita diskusi ya Bapak Ibu. Ini gambar kita nomor 13, Bu Supriyati Bu Supriyati coba yang nomor 13 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih nomor 13. Dan di sini terletak di atas posisi di ujung kayunya batang pohon itu saya lagi mengamati dalam keadaan bingung. Oh, Itu oke. materinya belum sampai pada saya itu antara mengerti dengan tidak, itu aja. Oh, begitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Supriyati. Ya, sama-sama Ibu Neta. Oke, nomor 8 dengan 13 hampir mirip ya. Hanya beda rantingnya saja. Satu lagi kita lihat nomor berapa ya yang agak berbeda. Oke, saya rasa cukup. Oke, baik Bapak Ibu, mau dimanapun posisi Bapak Ibu saat ini, yang jelas kita semuanya fase belajar. Ya, fase belajar dalam mengimplementasikan P5 dalam kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kita. Nah, begitu juga saya selaku guru, selaku fasilitator, koordinator proyek juga di sekolah, juga mengalami hal yang sama. Namun dengan kegiatan ini mari kita sama-sama menguatkan persepsi kita, menguatkan pemahaman kita agar yang namanya kebingungan tadi Ibu Supriyati memantau masih bingung, Bapak Desri juga butuh bantuan orang lain. Nah, disinilah kita penguatan. Tepatnya kegiatan kita malam ini adalah penguatan karena Bapak Ibu sudah melakukannya selama lebih kurang 1 tahun ya. Tahun sekarang adalah tahun kedua ya Bapak Ibu ya. Betul Bu. Iya, betul. Bu, ya. Oke, berarti sama. Saya juga tahun kedua Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, pada malam ini tujuan pembelajaran kita adalah kita itu mampu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan untuk penguatan kompetensi profil pelajar Pancasila peserta didik. Nah, coba sedikit ini pemantik dari saya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5? Saya ingin ada 2 jawaban di sini yang bisa menjawab. Coba raise hand Bapak Ibu. Nggak ada yang raise hand. Tadi Pak Destri juga sudah mengilustrasikan bahwasanya butuh bantuan orang lain dalam pembelajaran P5. Nah, untuk secara global silakan Bapak Ibu sampaikan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5. Gak usah malu-malu Bapak Ibu. Silakan yang mau mencoba menjawab raise hand. Oke, Bu Wiwit, silakan Bu Wiwit. Ya, menurut saya P5 itu sebelumnya kepanjangannya P5 itu yaitu proyek profil penguatan pelajar Pancasila, di mana kegiatannya kurikulum berbasis proyek begitu ya, yang dirancang menguatkan upaya pencapaian dalam kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana ini akan disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusannya. Oke, sudah Bu. Baik, Ya, itu aja. terima kasih Bu Wiwit. Ada yang mau menambahkan? Bu Intan, silakan Bu Intan.
terima kasih Bu. P5 kalau menurut saya adalah suatu program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pengajar atau guru di sekolah untuk menjalani sebuah proses penguatan, yaitu penguatan pada karakter peserta didik dan memberikan kesempatan belajar di lingkungan sekitar kita dengan menampilkan di proyeknya Bu atau yang berbentuk produk. Sekian Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan, Bu Wiwit. Nah, ada satu lagi. Silakan Bu Rika Maya. Silakan Ibu Rika Maya. Mic-nya belum hidup, Bu. Ibu Rika. Oke, kita persilakan Pak Desri dulu deh. Sepertinya trouble Bu ini. Baik, Silakan Bu. Ya. Kalau menurut saya, karena saya tadi baru ingin masuk ke tahap selanjutnya, saya cuma tahu intinya aja Bu dari P5 itu adalah yaitu untuk mewujudkan pelajar yang punya karakternya Pancasila. Sekian Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, dari paparan dari rekan-rekan Bu Wiwit, Bu Intan, dan Pak Desri nanti akan terjawab penguatannya dan pemantapannya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah P5 dapat menguatkan kompetensi profil pelajar Pancasila strategi? Nah, ini udah mulai ya Bapak Ibu. How? Bagaimana? Di sekolah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun lebih 2 bulan ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukannya untuk penguatan kompetensi itu? Boleh bisa bercerita 1 atau 2 orang? Baik, Bu Delva, permisi sebentar. Ya. Buat rekan-rekan kita semuanya, mudah-mudahan dengan pengantar Ibu memberikan gambaran persuasif soal-soal, kita semua semangat dengan berpikir, namun kita juga membatasi nanti waktu agar kita gunakan dalam tanya jawab. Jadi kita gunakan 30 menit ini hak dari Ibu pemateri, mudah-mudahan kita menyambutnya dengan semangat. Jadi kita gunakan waktu 30 menit. Lanjut Bu, silakan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Gifari. Oke, 1 orang saja untuk mengilustrasikan yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Bingung ya menjawabnya ya? Itu Ibu Susbidar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi Bu baru semester ini baru mengajar di kelas 10, jadi baru mulai. Tapi kalau yang saya lihat teman-teman lakukan tempo hari, saya lihat mereka ada yang menampilkan video, terus nanti ngasih kayak seperti materi apa gitu ya. Terus nanti anak-anak itu disuruh mencari, terus nanti ada poster gitu saya lihat kemarin. Tapi kalau saya sendiri baru kami membahas, kebetulan kami kemarin tentang narkoba, baru pengetahuan tentang apa itu narkoba, bagaimana dampak-dampaknya, baru seperti itu Bu. Jadi mungkin agar mereka bisa memiliki kompetensi di P5 ini, kalau menurut saya sih yang masih awam, dengan cara mengenalkan mereka tentang materi-materi yang ingin kita sampaikan, kemudian kita ingin nanti dia jangan sampai terpengaruh seperti itu. Demikian Bu, mohon koreksinya. Baik, terima kasih Bu Susbidar. Saya lanjutkan ya, Bu Reni mau menyampaikan? Ya Bu, ini Lorika itu sedang angkat tangan Bu. Silakan Bu Reni. Hilang. Oke, Bu Reni. Udah turun tangan lagi.
Maaf Bu tadi Intan? stres. Terpencet. Ya, Bu Intan bagaimana lagi P5 tangan. dapat menguatkan kompetensi profil pelajar Pancasila peserta didik? Ini melalui kegiatan P5, kegiatan co-curricular ya. Di sini anak-anak ini dikenalkan melalui kegiatan MPLS, apa itu pelajar Pancasila, merupakan pelajar sepanjang hayat dengan dimensi yang sudah disebutkan oleh kepala sekolah tadi, ada 6 dimensi, dan melalui temanya seperti yang disampaikan oleh Bu Susfidar, salah satunya adalah gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raga, seperti itu. Nah, terlihatnya gimana kompetensi profilnya? Mereka nanti saling berkoordinasi antar temannya, saling bekerja sama, diharapkan terlihatlah profil pelajar Pancasilanya di sana seperti itu. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Nah, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti akan terjawab bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru 1 semester atau yang sudah setahun penguatan atau baru mau mencoba menjadi fasilitator. Insya Allah mudah-mudahan malam ini terjawab kebingungannya yang sudah matang semakin matang dengan diskusi kita malam ini. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab kebingungan Bapak Ibu, kita punya panduan. Nah, ibaratnya orang Muslim, kita memiliki Al-Quran dan hadis untuk sebagai panduan kita dalam hidup. Nah, dalam menjalankan program implementasi P5 pada IKM, Bapak Ibu nggak usah bingung, cukup pakai 1 kitab. Artinya sebuah panduan dari kementerian yang saya lihatkan di slide saat ini, cukup Bapak Ibu baca itu untuk sebagai panduan. Nah, ketika Bapak Ibu bingung, baru didiskusikan dengan rekan sejawat di komunitas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan file ini, saya yakin dan percaya mungkin kepala sekolahnya pernah kirim di WA group atau rekan komunitasnya mengirimkan ini di WA group, namun belum dibaca atau sudah dibaca namun bingung karena memahaminya sendiri, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata benar Bu Reninya ngacungkan jempol, iya. Nah, cukup ini yang Bapak Ibu baca sebagai panduan utama dalam melaksanakan P5. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya P5 itu kita melakukan proyek di mana dengan tujuan akhir adalah untuk pencapaian karakter peserta didik kita, yaitu karakter profil pelajar Pancasila, di mana yang ada 6 dimensinya. Yang Bapak Ibu mungkin sudah di luar kepala ya, 6 dimensi. Malah Bapak Ibu barangkali juga sudah pintar menyanyikan pada peserta didiknya. Ya, Bu Wiwit tersenyum, berarti sudah pernah mencobakan pada peserta didiknya. Mungkin bisa Bu Wiwit melakukan, Bu Wiwit. Gimana Bu Wiwit? Oke, ada nyanyinya ya Bapak Ibu ya. Ada Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Walaupun suara saya agak serak-serak Bapak Ibu, tapi hafallah nyanyinya. Nah, inilah dia 6 dimensi yang akan kita tumbuh kembangkan pada peserta didik melalui proyek. Nah, apa proyeknya? Nah, itulah dia tadi. Tadi Ibu Gria juga sudah menyinggung adanya sebuah tema yang kita usung untuk menumbuh kembangkan dimensi yang ada ini. Nah, dimensi ini, ringkasan dimensi ini Bapak Ibu bisa baca di panduan yang saya share pertama tadi. Nah, penjabarannya ya beriman bertakwa. Nah, ada subelemennya juga ada berupa akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan bernegara. Begitu juga dengan berkebinekaan global. Nah, ada 4 item, bergotong royong, adanya 3 item di sana, mandiri, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu baca dan disesuaikan dengan dimensi yang Bapak Ibu kembangkan. Mungkin timbul pertanyaan, tadi di sekolah Bapak Ibu memang gaya hidup berkelanjutan ya, kalau saya tidak salah tangkap, gaya hidup berkelanjutan. Nah, dalam sebuah tema Bapak Ibu tidak mesti dimensi itu yang dikembangkan.
pilih dimensi yang sesuai dengan tema tersebut. Oke. Ya, Ibu. Nah, ini adalah hitungan matematika ya Bapak Ibu ya. Artinya di dalam mengenai P5 dalam penerapan IKM itu di SMA jumlah jamnya kan 1584 ya Bapak Ibu ya. Setelah kita estimasikan bahwasanya pelaksanaan P5 itu 20 sampai 30%, kalau kita hitung maka timbullah 13,5 jam selama seminggu melaksanakan P5. Namun ini tidak kaku ya Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu melaksanakannya 12 jam. Boleh saja 10 jam. Dia kan rentangnya itu 20 sampai 30. Jadi jika ada sekolah A melaksanakan 13 jam, jangan dicas itu salah. Tidak. Kalau ada sekolah B yang melaksanakan 10 jam, oh itu sekolah B itu salah. Tidak. Nah, tergantung kesepakatan di sekolah itu dalam pengambilan waktunya, begitu ya. Nah, karena di dalam permen itu dinyatakan 20 sampai 30%. Nah, ini gambaran secara matematikanya, bentuknya di fase E ini seperti ini jamnya Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwasanya penjadwalan P5 itu ada boleh harian, mingguan, ataupun sistem blok. Saya nggak tahu nih di sekolah Bapak Ibu apakah mingguan, harian, atau blok. Bagaimana Harian. Bu? Harian ya? Berarti setiap hari ya Bu ya? Oke. Kalau boleh saya tahu ini di kelas 10 yang tahun kemarin harian atau mingguan Bapak Ibu? Sistem blok, Bu. Oh, tahun dahulu sistem blok. Semester tahun ajaran sekarang harian lagi gitu. Dan Pak Kamis. Oke. Bapak Ibu mau ngambil harian kah, mingguan, sistem blok itu silakan berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu. Bapak Ibu siapnya bagaimana? Itu dikembalikan kepada fasilitator yang akan menjalankan perannya. Begitu ya. Nyamannya di mana? Tergantung dengan karakter peserta didik. Nah, contoh ya, sekolah saya kan sekolah SMK, sekolah teknologi yang jumlah muridnya 966 orang. Itu rata-rata 90% laki-laki. Jadi rombelnya banyak, 36 rombel. Jadi kita untuk harian kita sulit karena kita harus menyiapkan modul sematang mungkin. Nah, belum lagi menyamakan persepsi semua fasilitator. Jadi kita lebih cenderung melaksanakan mingguan karena kita punya waktu untuk belajar dari pertemuan ke pertemuan. Nah, kalau Bapak Ibu siap dengan harian itu lebih baik lagi sebenarnya. Tergantung kesiapan peserta didik Bapak Ibu dan tentunya fasilitator Bapak Ibu sendiri dalam memilih penjadwalan. Oke, ini model penjadwalan itu variatif, silakan dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Ini yang sistemnya ada setiap hari, di Jumatnya di fullkan setelah 2 JP di pertama intra ya. Nah, ini model-modelnya 1 hari penuh atau ini blok. Nah, yang sudah melakukan blok seperti ini kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelas 12. Ini kelas fase ya masih kelas 10 ya. Ini yang fase F. 6 JP ya. Nah, ini model penjadwalannya yang reguler. Kemudian ini penjadwalan per hari dan ini blok. Nah, ini silakan kesepakatan fasilitator dengan kurikulum tentunya berdasarkan profil peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Tadi kita bahas tema. Tema ini adalah tema yang wajib Bapak Ibu pilih ya. Kalau kemarin Bapak Ibu ngambil gaya hidup berkelanjutan, boleh saja untuk tahun berikutnya di kelas 10 tahun ini diambil lagi, itu tak masalah. Akan lebih dipertajam lagi pemahamannya atau dikembangkan bagian-bagian yang mungkin kita kan sudah berpengalaman nih Bapak Ibu selama setahun melaksanakan proyek kemarin. Silakan kembangkan, benahi mungkin yang ada hal yang tidak
pas kemarin penyampaiannya, alur kegiatannya, silakan dibenahi dan ambil lagi tema itu. Namun kalau sekiranya tidak cocok dengan profil peserta didik Bapak Ibu yang tahun pembelajaran sekarang, ya silakan juga diganti sesuai dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini ada 7 tema, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raga, kemudian kearifan lokal, suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, tadi saya menangkap dari penjelasan Bapak Ibu ya, dari Bu Intan bahwasanya P5 itu ada menghasilkan produk. Nah, produk nanti kita akan bahas ya, apakah wajib atau tidak produk itu gitu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui miskonsepsi yang terjadi, mungkin mudah-mudahan tidak di sekolah Bapak Ibu ya, tentang P5, yaitu kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Nah, artinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, geografi diintegrasikan ilmunya sehingga menjadi sebuah proyek. Itu salah. Yang benar itu adalah kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran. Jadi tidak ada nyangkut dengan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di mana kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan integrasi dari berbagai pelajaran, karena pelajaran yang disebut dengan intrakurikuler, tujuan pembelajarannya mengacu pada CP kita, capaian pembelajaran. Sementara proyek profil itu langsung mengacu pada rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya, ketika menjadi fasilitator proyek, guru-guru tidak lagi berperan sebagai guru mata pelajaran. Jadi, Bapak Ibu lepaskan yang disandang dalam diri Bapak Ibu. Misalnya Ibu Reni guru geografi, dilepaskanlah sandangan namanya. Bu Suwarsi guru matematika, lepaskanlah nama Bapak Ibu sebagai guru matematikanya, karena kita itu terlepas dari disiplin ilmu kita, begitu ya. Nah, Ibu, permisi dulu Ibu. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, waktu kita untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber tinggal 5 menit lagi. Mudah-mudahan kita simak dengan baik. Terima kasih, lanjut Bu. Oke, proyek profil yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Adapun perbedaannya Bapak Ibu, antara pembelajaran berbasis proyek dengan proyek profil pelajar Pancasila yaitu, nah kalau pembelajaran berbasis proyek itu dirancang terkait dengan intrakurikuler, ada tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran. Kemudian mencapai namanya capaian pembelajaran. Sementara P5 itu dirancang terpisah dari intra, ada tujuan, muatan dan kegiatan pembelajaran proyek perfectnya. Pembelajaran profil proyeknya dan kemudian bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Adapun gambarannya pelaksanaan proyek ini yaitu kokurikuler berbasis proyek, kemudian kompetensi karakternya, kemudian dirancang terpisah dari intra dan ada modul proyeknya dan dilakukan secara fleksibel. Nah, sekarang Bapak Ibu jawab di dalam hati boleh. Nah, dia untuk penguatan kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Ini mitos atau fakta Bapak Ibu? Ini adalah tema. Fakta ya. Fakta. Oke, pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan membuat karya seperti poster, maket, video dan sebagainya. Mitos. Ini penyampaian Bu Intan ini tadi. Mitos atau fakta ini? Nah, kemarin kan lihat nih guru-guru fasilitator itu membuat poster dan lain-lain video. Apakah ini mitos atau fakta? Fakta Bu, fakta. Fakta. Pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan membuat karya seperti poster, maket, video dan sebagainya. Jawabannya adalah mitos Bapak Ibu. Kenapa? Nah, ini saya tangkap nih tadi penyampaian Bu Intan ada mengaitkan bahwasanya P5 itu produk ya. Mitos karena pembelajaran berbasis proyek PBL bukan hanya kegiatan membuat karya, namun kegiatan belajar yang didasarkan
atau berbasis pada sebuah isu yang kontekstual dalam kehidupan nyata kita. Jadi penekanannya kepada proses bukan kepada produk. Nah, boleh saja produk wajib kalau dia berupa produk ya tak apa-apa. Namun tidak wajib gitu. Harus produk, tidak seperti itu. Jadi bisa aja berupa kampanye Bapak Ibu. Hasilnya. Gitu ya. Lanjut. Mitos atau fakta, kegiatan proyek adalah satu-satunya wadah guru untuk berkreasi, membantu murid mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Mitos, karena yang berkreasi Fakta, Bu, fakta. Karena kompetensi, Bu. Nah, kegiatan proyek adalah satu-satunya wadah guru untuk berkreasi, membantu murid mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu karakter nggak Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Nah, berarti ini adalah mitos karena dalam pembelajaran kita ketika kita membuat modul ajar Bapak Ibu, kita juga mencantumkan profil pelajar Pancasila yang akan kita capai pada materi subjek kita. Jadi bukan hanya satu-satunya. Oke, karena profil pelajar Pancasila itu bisa terbentuk melalui P5, melalui intrakurikuler kan begitu ya Bapak Ibu ya. Dan budaya sekolah. Lanjut. Seluruh sekolah diharapkan dapat merancang modul proyek secara mandiri di tahun pertama pelaksanaan proyek penguatan profil. Mitos. Benar sekali. Karena kita dapat menggunakan modul yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun modul-modul yang sudah dibuat oleh kawan-kawan komunitas lainnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bereksplorasi di PMM ataupun melalui Bu Reni. Silakan adopsi dari kawan komunitas. Nah, pilihan modul project itu bisa buat sendiri atau mengadaptasi modul yang sudah ada. Jangan canggung mengadopsi punya teman ya Bapak Ibu. Kita disarankan oleh pemerintah. Nah, adapun modul project, ya komponen modulnya itu ada informasi umum. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan modul ya, itu ada identitas penulisnya, siapa, ada kompetensi intinya, ada lampiran, ada KPD, ada bahan bacaan, ada glosarium ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ juga ada asesmennya, ada pertanyaan pemantik, refleksi dan segala macam yang Bapak Ibu sudah melakukan selama 1 tahun. Saya yakin dan percaya ini ada pada modul Bapak Ibu. Nah, bagaimana mendesainnya? Nah, itu alur perencanaan. Ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan SK dari kepala sekolah mengenai timnya. Sudah terbentuk tim fasilitator, kemudian menunjuk koordinator. Satu koordinator bisa mengkoordinatori 3 rombel yang ternilai 6 JP, terintegrasi jamnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Kemudian menyusun modul, merancang strategi pelaporan, merancang alokasi. Nah, ini mungkin ya kolaborasi kurikulum dengan koordinator proyek ini dalam membuat rancangan desain ini Bapak Ibu ya. Adapun pengembangan alur aktivitas proyek penguatan profil. Nah, pendidik bekerjasama dengan tim fasilitator, kemudian membuat alur bersihkan kegiatan proyek profil, kemudian menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama, dan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam tahap merancang proyek profil, yaitu disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan serta mendalami pendalaman dimensi. Oke. Contoh itu contoh alur, ada contoh 1 dengan cara adanya pengenalan, ada kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Contohnya ada 3 Bapak Ibu. Contoh kedua itu ada mengamati, kemudian mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Dan contoh ketiga, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah melakukan entah yang mana satu yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, inilah dia sekuensnya, alur sebenarnya. Kemudian asesmen Bapak Ibu. Asesmen yang dilakukan dalam P5 yaitu memiliki variasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, diagnostik itu adalah asesmen di awal ya Bapak Ibu, formatif selama proyek, sumatif itu di akhir.
Penekanannya pada asesmen performa atau kinerja. Kemudian asesmen akhir berupa rubrik dengan 4 kriteria. Mulai berkembang, berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Dan rumusan kompetensi yang menjadi tujuan ditetapkannya dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Dan perlu diperhatikan keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen project. Nah, ini Bapak Ibu sudah menghasilkan sebuah rapor di akhir kemarin. Dan ini nilainya Bapak Ibu ya. Penilaian asesmen pada peserta didik kita tidak berupa angka ya. Nah, ini dia referensi ya. Berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan ini ada di rapor Bapak Ibu ya. Kemarin ya ada ya Bapak Ibu ya. Nah. Oke, ini model rapornya yang sudah kita cetak dan bagikan pada peserta didik kita. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, sebelum ditutup sedikit penguatan nih. Silakan Bapak Ibu jawab benar atau salah. Oke. Benar atau salah? Salah. Salah. Ya, salah ya. Nah, Salah, Bu, salah. oke, berarti tidak harus lagi ya kayak tadi ya. Oke, yang kedua. Kegiatan proyek di program interkuler sama persis dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah. Salah, Bu, salah. Oke, mantap, luar biasa. Lanjut. Kegiatan proyek membutuhkan kolaborasi yang optimal antara berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua, murid, dan dinas pendidikan setempat. Benar. Bagus. Oke. Kegiatan proyek adalah satu-satunya wadah guru untuk berkreasi membantu murid mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Salah. Lanjut, seluruh sekolah diharapkan dapat merancang modul proyek di tahun pertama. Salah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Cara pertama, semangatkan mereka belajar. Pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka sebagai manusia dan berbagi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara. Oke, itulah Bapak Ibu. Saya kembalikan pada moderator. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Gusti. Mudah-mudahan yang disampaikan itu bermanfaat sekali buat kami yang baru melangkah pada pembelajaran kurikulum Merdeka. Baik, sesi pertanyaan kita buka Pak Ibu. Kita batasi di sini mungkin pertanyaan cukup 3 ya Bu Rika? Atau 2 Bu Rika? Baik. Silakan apa Ibu? Izin bertanya. Aswarni izin bertanya. Nah ya, Bu Aswarni silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Delva Gusti sebagai narasumber yang telah memaparkan berbagai materi yang terkait dengan P5. Sebenarnya apa yang sudah Ibu paparkan ini sudah kami terima pada waktu-waktu sebelumnya ketika kami mengadakan IHT di sekolah dan narasumber juga memaparkan hal yang sama. Nah, tapi bagi saya pribadi sebenarnya yang saya inginkan adalah pelaksanaan konkret sebenarnya tentang tema proyek P5 ini yang selama ini di setiap kelompok itu yang saya perhatikan selalu menjadi perdebatan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana pelaksanaan P5 ini tidak menjadi perdebatan sehingga kelompok itu memiliki satu visi dan misi dalam melaksanakan proyeknya. Saya minta kepada Ibu Delva, mungkin Ibu bisa memberikan contoh konkret yang ada di sekolah Ibu tentang pelaksanaan P5 ini yang betul-betul fokus pada penanaman karakternya, bukan pada proyeknya.
Jadi yang selama ini mungkin entah kita mungkin karena baru, jadi melaksanakannya itu secara meraba-raba. Jadi kedepannya mungkin Ibu sebagai fasilitator nih mungkin lebih paham dan lebih mapan ilmunya di situ agar kita nanti pelaksanaan proyek ini kedepannya itu tepat sasaran. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Dijawab dulu atau bagaimana Bu Kifari? Baik Bu Delva, Pertanyaan kedua bisa pertanyaan Bu. Pertanyaan kedua. Baik, kita silakan dulu Pertanyaan dari yang Pak kedua. Triando tadi. Unjuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Ibu. Oh, Pak Ruhut, silakanlah. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam buat semua kita. Dalam P5 ya Bu ya, ini kadang kebanyakan kita guru itu kan boleh dibilang tanda kutip kebingungan karena P5 itu dia ada rapor tersendiri. Nah, tadi ada Bu Intan bilang apakah berbentuk produk, jawaban Ibu juga tidak harus produk. Nah, yang mau pertanyaan saya di sini seperti ini, Bu. P5 ini knowledge atau science atau kita khusus membentuk karakter anak saja, Ibu? Karena begini, kita sebagai guru mapel harus meninggalkan knowledge kita. Artinya guru mapel A, mapel B, mapel C ditinggalin, kemudian dia masuk ke P5. P5 ini, nah, keilmuan kita tuh disuruh ditinggalkan. Jadi P5 ini sebetulnya membentuk karakter anak saja atau membentuk pengetahuan sains mereka, Ibu, dalam menghadapi atau memecahkan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini yang sampai malam ini saya jadi agak bingung dengan profil pelajar Pancasila. Mohon penjelasan Ibu, apakah P5 ini knowledge atau khusus hanya membentuk karakter saja? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ruhut. Bu Delva, kita silakan lagi penanya yang ketiga, itu Bu Rika Leo. Atau kita Silakan, Bu. jawab dulu Bu, mumpung ingat Bu. Boleh. Silakan, maaf. Boleh Bu, silakan. Oke. Iya. Ya Bu Reni ya. Ini penanya ketiga sepertinya Bu Reni ya. Oke, baik, kita Bu Rika Leo. coba diskusi menjawab pertanyaan dulu, nanti tambahan ketiga setelah selesai diiyakan ya. Iya. Pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali kedua-duanya. Yang pertama saya akan coba jawab Bu Aswarni. Iya, dari Nah, Bu Aswarni. fenomena yang terjadi saat ini itu Bu Aswarni ataukah di mana saja sekolah yang ada yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pelaksanaan P5-nya, termasuk juga di sekolah saya. Iya. Itu kebingungan, aktivitas konkretnya seperti apa, kan begitu ya. Nah, di sekolah saya, makanya saya sampaikan tadi sedikit berbagi praktek ya. Kalau dahulu kita tergantung kondisi profil sekolah kita ya. Dahulu di semester awal kita melaksanakan dengan sistem blok dengan kedangkalan pemahaman modul, kedangkalan pemahaman fasilitator, kita tidak bisa melaksanakan sesuai harapan. Nah, makanya kita di semester 2 melaksanakan dengan sistem mingguan lagi Bapak Ibu. Karena ketika blok kita kan setiap hari itu Bapak Ibu. Nah, dengan pemahaman fasilitator yang rendah, kemudian modul yang tidak matang, jadi akhirnya sedikit agak kacau Bapak Ibu. Jadi berdasarkan evaluasi tersebut kita memilih sistem mingguan. Nah, begitu juga dengan pemahaman fasilitator. Kita 36 rombel yang sudah kurikulum Merdeka itu 12 kelas 10, sekarang apalagi kelas 11 juga 12, jadi 24. Tidak semua fasilitator memahami. Kita sering melakukan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini saat ini melakukan webinar, kalau saya bukan luring. Setiap timbulnya permasalahan kita dadakan itu melaksanakan kegiatan lebih kurang 30 menit langsung to the point, bukain fokus saya di depan ruangan majelis guru itu
semua fasilitator ngumpul, kebetulan saya koordinatornya ya. Nah, menyamakan persepsi akan modul. Karena itu banyak yang bingung Bapak Ibu, sampai-sampai kalau fasilitatornya agak sulit kaku dalam mau dia minum Panadol sehari sebelum Bapak Ibu minum Panadol, mau P5 minum Panadol. Kenapa? Bingung mau ngapain 8 JP satu hari, anak laki-laki sekian, aduh bingung. Jadi kita melakukannya sederhana Bapak Ibu. Saat ini kita memiliki tema gaya hidup berkelanjutan, sampahku, tanggung jawabku, ya topiknya. Kita tidak muluk-muluk, di situ kita benar-benar menanamkan karakter pada anak. Bagaimana anak memang tumbuh kesadaran dia mengutip sampah di lorong-lorong kelas, membuang sampah ketika mereka memproduksi sampah pada tempatnya. Maklum ya Bapak Ibu, siswa SMK, kalau Bapak Ibu mungkin SMA masih agak manut ya. Kalau siswa saya laki-laki itu kalau tak ada guru memandang ya buang sampahnya sembarangan. Kalau berkata itu, waduh, angka-angka 4 sering keluar. Nah, bagaimana kita untuk menertibkan itu saja dulu Bapak Ibu. Nah, dengan dimensi ketuhanan berkebinekaan global ya, berketuhanan kemudian berakhlak mulia, itu yang paling utama pada dimensi ini yang kami tanamkan. Kemudian bergotong royongnya karena sampah ya, bergotong royong kedua, kemudian bernalar kritisnya. Jadi di sini ketika penanaman pemahaman modul, kita tidak memiliki harus kita memang membuat proyek ya, proyeknya memang mengelola sampah, kita tidak ada kekakuan pada modul. Setiap kelas fasilitator boleh mengembangkan, yang penting dimensinya sama, subelemennya sama. Mengenai apa yang akan dilakukan itu diserahkan pada tim fasilitator kelas masing-masing. Misalnya nih, kelas AB, mereka karena jurusan teknik sepeda motor, mereka lebih cenderung mengolah sampah limbah yang organik. Yang kelas CD itu mengolah limbah yang anorganik. Yang satu lagi membuat pupuk kompos. Intinya tidak ada yang sama Bapak Ibu. Adapun yang sama itu silakan bereksplorasi masing-masing fasilitator dengan peserta didiknya. Kita tidak ada kekakuan harus seperti ini, tidak. Yang terpenting dimensinya jangan meleset. Nah, itu dia. Kita sekarang pada tahap akan melakukan aksi nyata lagi nih Bapak Ibu di sekolah saya, mengolah sampah tersebut. Untuk kampanye akan sampah itu sudah dalam bentuk poster di Instagram, mereka posting, ditempel di mading. Kemudian penerapan aksi bersih juga sudah, artinya tidak terlihat lagi sampah yang berserakan di kelas, di lorong-lorong. Nah, sekarang pengolahannya lagi Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran itu. Jadi saya langsung jawab ya dengan punyanya Pak Ruhut. Nah, apakah yang dilepaskan mapel kita bukan dilepaskan, yang maksud saya ini begini Pak Ruhut. Misalnya nih, saya guru bahasa Inggris. Siswa saya yang bernama Anto itu cakap berbahasa Inggrisnya, pronunciation-nya bagus, speaking-nya bagus. Kalau nilai bahasa Inggris dia 90 dengan saya. Namun ketika dia di project, dia karakternya beriman dan berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulianya kurang. Ketika bertemu dia tidak menyapa, sholat, maaf dia muslim, sholat tidak melaksanakan sholat di zuhur, waktu zuhur masuk. Nah, kemudian kreativitasnya kurang pada saat pelaksanaan P5. Nah, apakah saya pemberi nilainya juga tinggi atau berkembang sesuai harapan ketika siswa A ini ketika bahasa Inggrisnya sangat bagus? Nah, itu yang saya lepaskan. Tidak ada terpatri dalam hati atau pemikiran saya kalau siswa A ini bagus speakingnya, bagus bahasa Inggrisnya. Saya lepaskan itu. Karena kita menilai karakternya di dimensi-dimensi tadi. Nah, apakah knowledge science kita lepaskan? Tentu tidak Bapak Ibu. Tentu kita sebagai fasilitator memiliki knowledge tentang tema yang kita usung. Misalnya nih, ketika kita tema gaya hidup berkelanjutan mengangkat masalah topik sampah. Tentu kita butuh
narasumber guru IPAS di sini misalnya tentang bagaimana cara membuat ekoenzim. Nah, kita bisa pakai narasumber guru IPAS. Kalau kita orang bahasa, saya orang linguistik ya, saya kurang paham dengan ilmu-ilmu kimia tersebut ya, saya kolaborasi dengan guru IPAS tersebut. Nah, kalau kita punya knowledge tersebut, kita bisa gunakan knowledge itu untuk membersamai anak-anak. Dan ingat, kita di sini memfasilitasi anak didik kita, Bapak Ibu. Kita bukan mengajar. Kita tidak mengajar. Kita memfasilitasi agar peserta didik kita itu menemukan hal-hal terkait dengan apa yang menjadi tema kita atau topik kita. Seperti itu. Begitu mungkin jawaban saya terhadap Bu Aswarni dan langsung juga Pak Ruhut. Ya, baik Bu, terima kasih kepada Ibu telah memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Aswarni dengan Pak Ruhut. Baik, kita lanjutkan dari pertanyaan lagi ketiga, itu Ibu Reni Leorika, silakan. Suara saya terdengar? Terdengar? Oh ya. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Yusnita. Tadi sudah beberapa pertanyaan tentang karakter, terus tidak ada hubungannya dengan novel, sudah disampaikan Bu Yati. Nah, di akhir kegiatan proyek kan nanti ada karya yang dihasilkan apakah berupa terlihat melalui karakter, kan begitu, karakter anak, terciptanya karakter yang beriman, bertakwa dan sebagainya itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya Bu Delva, saat di akhir tahun semua proyek sudah dilaksanakan berdasarkan fasenya, apakah wajib bagi sekolah untuk membuat sebuah pentas karya gitu? Karena jadi bisa saja ini menjadi kebiasaan, oh siswa di akhir tahun harus membuat pentas karya, nah seperti itu. Jadi seperti jadi kebiasaan, nanti akhirnya setiap tahun laksanakan seperti itu. Mungkin butuh bimbingan, jawaban bantu dari Ibu Delva. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang perlu untuk perlu untuk dipahami bersama. Dan ini saya juga melihat di sekitaran kabupaten saya, SMA juga tepatnya, sekolah penggerak, sekolah non penggerak. Nah, itu sudah memahami memahaminya terlalu sempit kalau menurut saya ya. Itu tidak semua sekolah loh Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan panen karya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau sekolah Bapak Ibu sekolah besar mungkin RKAS-nya besar ya, besar, kemudian ada anggarannya mudah untuk digarap, digunakan untuk pameran karya, aksi karya dan segala macam gelar karya, dan bisa mengundang para tokoh-tokoh yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kalau kita ngundang pengawas, ngundang Pak Camat, maaf ya, mungkin biasanya dikasih amplop atau hidangan bla 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 begitu ya, itu membutuhkan dana Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib. Ketika Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu, itu akan lebih baik. Contoh, saya kan melaksanakan yang hasil produk siswa dalam bentuk ekoprint yang tahun lalu kita gunakan desain siswa itu dalam karnaval kemarin Bapak Ibu. Kita kebetulan karnaval tanggal 14 Agustus kemarin ya. Jadi di hasil desain itu ya kita pamerkan. Kapan pemamerannya? Ketika melakukan karnaval di tingkat kabupaten, kita karnaval, lalu siswa memakainya. Ya udah, disitulah gelar karyanya. Disampaikan kalau ini adalah hasil produk P5-nya SMK 1 Teluk Kuantan dalam bentuk ekoprint. Dipakailah baju-baju tersebut oleh peserta didik. Kita tidak pernah mengundang Pak Camat, Kepala Dinas Pendidikan misalnya ya, tokoh-tokoh pendidikan, belum pernah kita melaksanakan karena itu terlalu memberatkan kalau menurut saya, dan itu tidak perlu dibudayakan, kecuali memang ada momennya Bapak Ibu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu setiap tahun melaksanakan ulang tahun sekolah yang sudah ada anggarannya di sekolah. Ya udah, saat itu gunakanlah semaksimal mungkin hasil produk Bapak Ibu, baik dalam bentuk gelar karya maupun aksi. Silakan gunakan manfaat momentum tersebut. Jangan sampai dirancang khusus di akhir proyek gelar karyanya wah glamor gitu. Jangan sampai. Tapi kalau memiliki dana yang cukup ya enggak masalah juga. Mungkin bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita punya anggaran cukup, kenapa tidak? Kan begitu. Ya sudah, silakan lakukan pentas gitu ya.
Terima kasih atas jawaban. Baik, Ibu Delva Gusti, terima kasih banyak. Kita maklumi Bapak Ibu semua, mungkin waktu juga sudah berjalan, namun dengan semangatnya mungkin tidak nampak mata-mata kita yang ngantuk dengan semangat, apalagi Ibu Delva menyampaikan, mengulaskan bentuk kita tadi dari bentuk sugesti, persuasif dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan harapan kita semua dapat mengambil hikmah dan mampu mengambil intisari dari yang kita sampaikan, karena saya merasa kita semua hebat, semua maju semuanya. Jadi dari saya sebagai moderator, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Namun saya dapat mengambil kesimpulan yang sangat umum bahwa kegiatan proyek penguatan profil Pancasila itu bukan integrasi dari berbagai pelajaran, karena pelajaran intrakurikuler tujuan pembelajarannya itu adalah mengacu pada CP. Nah, sementara proyek profil Pancasila langsung mengacu pada rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya itu, ketika menjadi fasilitator, yaitu proyek Pancasila, kita adalah guru, kita tidak lagi berperan sebagai guru mapel. Itu yang dapat saya simak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kalau salah mohon dimaafkan, tapi benarnya adalah dari kita semuanya. Baik, boleh saya berpantun dulu Bu sebelum saya tutup? Boleh Bu, boleh ya. Mungkin karena menyemangatkan aja. Demikianlah rangkaian acara kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita dapat kita ambil hikmahnya. Asal sembilu, buluh dianyam dari tempayan. Kami susun jari 10. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Yang kedua lagi ya Bu ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Demikian rangkaian acara kita semua. Terima kasih saya utamakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asli SPD MPD, Ibu Reni Leorika SPD, Bapak Desri Purwandi, dan tak satu pun tertinggal teman rekan saya, Bapak Ibu yang saya hormati yang paling tua, yang adik-adik saya sayangi. Mohon maaf dari saya, benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.